Untuk selanjutnya adalah kesempatan diberikan kepada Pak Dr. Ahmad Muta'ali untuk memaparkan materi. Dipersilakan pada yang terhormat Dr. Abdul Muta'ali untuk share screen, silakan. Saya mute semuanya untuk partisipan, mohon maaf. Dipersilakan, Kang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah wa ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan guru-guru saya di Darussalam, ada Pak Dr. Tatang ini, ada guru bahasa Inggris saya tadi Pak Dr. Sumadi. Tadi saya lihat ada fotonya, kemudian para kiai-kiai, walaupun saya tadi di partisipan tidak nampak, tapi saya yakin acara ini para kiai-kiai kita, para guru-guru kita mengetahuinya. Salam hormat untuk Ang Acep, salam hormat untuk Ang Icep, dan seluruh keluarga besar pengasuh di Darussalam. Jadi ini pulang kampung saya nih Pak Tatang ya. Sebetulnya pulang kampung virtual ini dengan Kang Ali ini. Sebetulnya oleh IKADA kalau tidak salah saya dijadwalkan untuk memberikan semacam seminar keagamaan gitu ya, sebelum ada COVID ini. Ya Allah berkata lain, tapi diberikan kesempatan melalui virtual ini. Jadi saya nulis di status FB itu, saya sering diundang menjadi pembicara di nasional internasional. Saya lakukan dengan tenang, dengan happy, bersyukur. Tapi ketika dipanggil oleh oleh Darussalam ini ada suasana kebatinan tersendiri ini. Ya, ada suasana kebatinan tersendiri ini. Baik, topik yang diminta kepada saya, bagaimana situasi atau habit akademik di Timur Tengah ya. Oke, saya share screen dulu. Tidak banyak dari saya slide-nya, jendelanya, tapi mudah-mudahan bisa memberikan insight lah tersendiri terkait dunia akademik di Timur Tengah. Ada gium lama ya, terkait orientasi keilmuan. Biasanya orang ketika berbicara atau mendengar dunia akademik di Timur Tengah, orientasinya materi, kan begitu. Lebih kepada konten. Kita lihat saja para ulama-ulama klasik itu, ya, dia tidak beranjak dari satu kitab ke kitab yang lain. Dari satu kitab kemudian ada syarahnya, kan begitu ya. Ada hasyiahnya. Kemudian bahkan ada tambihat-tambihatnya. Ya. Jadi semua betul-betul ada kepanjangan, Ya. Ada kepanjangan, ada interpretasi baru, tapi tidak membuat teori baru. Hanya seolah-olah mengafirmasi teori yang sudah dibangun oleh autor, oleh ulama, ya, entah itu faqih ataupun mufassir. Nah, juga biasanya orientasi akademik di Timur Tengah itu fokusnya kepada teks, fokusnya kepada semantis, sehingga perdebatannya sangat tinggi. Sehingga muncullah bermazhab-mazhab, ada Maliki, Syafi'i, Hambali, dan begitu seterusnya. Bahkan dalam dunia politik pun kita mengenal ada Ali Abdul Razik yang mengatakan bahwa Islam itu hanya berbicara pointers saja, kan begitu. Ada yang mengatakan Al-Maududi, oh enggak, Islam itu berbicara dari hulu ke hilir, dari A sampai Z. Jadi perdebatannya seperti itu. Yang kemudian induktif. Saya mengalami sendiri bagaimana dialektika dunia akademik di Timur Tengah. Disertasi saya ketika di Timur Tengah itu 1000 halaman, Pak Tatang. Ya. Jadi saking apanya itu, saking menjaga konten, menjaga materi, ya, menjaga teks. Jadi disertasi saya 1000 halaman. Lalu saya ngambil postdoc di Cairo University, ya, itu pun sama nggak kurang 300 halaman postdoc. Padahal postdoc itu kan hanya paper saja, ya. Itu sampai 300 halaman di Cairo, di Cairo University. Saya ngambil hubungan internasional. Ya, itu 250 halaman sampai 300 halaman. Baru ketika ngambil postdoc di Hamburg, itu singkat. Hanya 40 halaman saja. Ya memang tidak salah-salah amat ketika mengatakan dunia Timur Tengah itu dunia teks, dunia materi, kan begitu. Bahkan ketika mengutip
mengutip, padahal hadis itu hanya sambil lalu saja, karena dia menjadi argumen untuk salah satu pernyataan. Tapi akhirnya berentet hadisnya itu sahih atau dhaif, kemudian perawinya siapa. Yang itu padahal tidak diperlukan. Tapi dalam tradisi Timur Tengah, itu lain kata. Ya, ini mesti sesuatu yang tampil. Kemudian kebiasaan adagium lama ketika berbicara akademik Timur Tengah, dia induktif. Ya, dia induktif. Coba lihat, ketika saya menulis latar belakang masalah ya dalam sebuah disertasi atau paper saya ketika fellowship ya di Timur Tengah, itu berbicaranya dari hulu ke hilir, dari makro ke mikro, induktif sekali. Ya, induktif sekali. Sehingga latar belakang masalah itu memerlukan banyak halaman. Tapi ketika saya mengambil fellowship di Eropa, itu hanya beberapa paragraf saja. Tesis ini, disertasi ini, paper ini dilatar belakangi oleh. Karena penelitian, ya dia dihadirkan justru karena adanya masalah. Jadi seorang peneliti researcher yang baik, ketika dia bisa menampilkan masalah, kan begitu. Mesti jelas antara dasolan dengan desainnya, disparitasnya di mana itu. Nah, sehingga yang namanya latar belakang masalah sebetulnya tidak perlu panjang lebar. Tapi dunia akademik di Timur Tengah lain. Ya. Berbeda dengan orientasi di Barat, itu lebih kepada metodologis. Ya, tidak berbicara materi. Sehingga ada adagium, orang Timur Tengah orang materi, katanya. Orang teks, orang konten, substansi, sedangkan orang Barat, orang metodologi. Kayak kalangan teoritis, deduktif. Ini adagium lama. Baik. Tapi hari ini sudah tidak ada lagi dikotomi antara nuansa akademik Barat dengan nuansa akademik Timur. Semuanya sama. Ya, semuanya sama. Kenapa? Keterbukaan. Hari ini nyaris tidak ada yang disembunyikan. Ya. Karena sifat ilmu pengetahuan no deny. Semuanya mesti terbuka. Apalagi dengan teknologi yang luar biasa, apa yang terjadi di Amerika bisa kita saksikan saat ini, seperti halnya Kang Muhammad Ali, beliau berbicara di California, hari ini kita bisa dengarkan apa yang terjadi di belahan Eropa Timur, kita bisa saksikan hari ini. Semuanya keterbukaan. Nah, justru sekarang tidak lagi disparitas antara Timur dan Barat. Yang kedua, yang menjadikan disparitas ini menjadi tidak ada lagi, karena semua ilmu ini basisnya bukan linearitas hari ini. Jadi kalau kawan-kawan sahabat-sahabat Darussalam semuanya, saya informasikan di UI sekarang untuk menjadi profesor itu tidak bisa linear. Justru konstruktif keilmuannya itu harus multidisiplin. Ya, saya diamanai di UI sekarang menjadi wakil dekan pasca sarjana. Nah, ini sebuah fakultas yang memang multidisiplin. Dia tidak memiliki S1. Jadi S1-nya boleh dari apapun. Di sini diramu. Nah, untuk menjadi profesor sekarang, itu keilmuan dia mesti diafirmasi dengan keilmuan yang lain. Multidisiplin. Dan sebetulnya kalau kita lihat ya, sebetulnya kajian-kajian ulama kita terdahulu, Imam Syafi'i misalkan ya, saya baca karya-karya Syafi'i, saya pernah penelitian di Sorbonne, di Prancis. Imam Syafi'i itu punya satu buku namanya Nawawiyah. Nawawiyah itu artinya the nuclear, nuklir. Jadi selain beliau sebagai seorang faqih, sebagai seorang ahli fikih, sebagai mufassir, sebagai ahli hukum, sebagai ahli qiraat, ya, pada saat yang bersamaan beliau ahli nuklir. Apa artinya? Sebetulnya dari dulu para ulama kita basis keilmuannya multidisiplin. Ibnu Sina dia punya The Law of Medicine. Dia punya buku undang-undang kedokteran. Ternyata beliau bukan seorang dokter aja. Ternyata beliau seorang faqih. Ya, satu dari sekian fuqaha pada zamannya. Dia seorang mufassir. Jadi basis keilmuan sebetulnya yang diwariskan para pendahulu kita itu basisnya adalah multidisiplin. Nah, hari ini dikotomi timur dan barat ini disparitasnya dihentikan. Justru harus melakukan kolaboratif research, ya. Harus melakukan penelitian kolaborasi. Jadi tidak bisa timur-timur, barat-barat. Harusnya timur-barat, barat-timur.
Begitu. Nah, ini dari sekarang maka kuasailah kawan-kawan, sahabat-sahabat Darussalam, khusus yang sedang mengambil S1, S2, untuk membangun jejaring ilmu pengetahuan yang kokoh. Tadi Kang Ali bilang asosiasi profesi kita, asosiasi keilmuan kita, entah dalam dakwah, entah dalam hadis, entah dalam tafsir, entah dalam linguistik, entah dalam terorisme, entah dalam politik, bangun jejaring itu. Ya, setelah itu cari informasi, ya, cari kira-kira slot ilmu ini kosongnya kira-kira bisa ditutupi oleh keilmuan yang mana. Satu contoh, forensik. Hari ini Undang-Undang ITE kedodoran ini, ya. Undang-Undang ITE kedodoran karena Mabes Polri belum memiliki konstruksi linguistik yang cukup standar untuk mengklaim bahwa narasi kalimat, frase, klausa ini divonis sebagai hate speech, ya, sebagai ujaran kebencian. Hari ini belum ada. Nah, ujaran kebencian itu ini mesti melibatkan beberapa ilmu. Ilmu linguistik, di sana ada semantik, di sana ada pragmatik, kemudian ilmu kriminalisme, kemudian psikologi. Coba lihat. Keilmuan hari ini tidak bisa berdiri sendiri. Justru ya, trennya hari ini multidisiplin. Ya, multidisiplin. Oke, next. Kira-kira faktor apa ini yang menghilangkan dikotomi antara timur dan barat? Kira-kira faktornya apa? Triggernya apa? Pemicunya apa? Pertama, the truth. Apa yang dihasilkan oleh timur tidak seluruhnya benar. Apa yang dihasilkan oleh barat tidak seluruhnya benar. Saya contohkan, Noam Chomsky. Ya, buku terakhirnya, mohon saya dikoreksi Kang Ali ya kalau ada yang tidak lengkap. Noam Chomsky, dia buku terakhirnya Islam and Terrorism. Judulnya agak provokatif. Tapi kalau Anda baca, luar biasa. Buku ini ditulis, ya, buku ini ditulis untuk mengingatkan masyarakat internasional tentang tragedi 9/11. Jadi Noam Chomsky dia coba melihat Islam. Apakah betul Islam itu pabrik yang memproduksi radikalisme, pabrik yang memproduksi terorisme, yang menjadikan orang radikal, yang menjadikan orang satu dengan yang lain saling membenci, saling berkelahi. Apakah demikian? Noam Chomsky dia melakukan penelitian. Ya. Apa yang dia lakukan pertama kali? Dia bertanya kepada orang-orang fisika, kimia yang ada di MIT. Kebetulan saya ketika ngambil postdoc di Cairo University, dapat 1 semester mata kuliah beliau. Beliau itu berdarah Yahudi, berkebangsaan Amerika. Kita sudah siap tuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Yang membuat saya kaget, hari pertama beliau membuka mata kuliah itu dengan kalimat yang dahsyat sekali. Bagaimana beliau membuka mata kuliah? Beliau membukanya seperti ini. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita semua kaget. Kenapa? We know bahwasannya beliau itu adalah Yahudi. Ya. Yahudi kan dia bahasanya bahasa Ibrani. Bahasa Arab itu satu rumpun bahasa dengan bahasa Ibrani. Artinya bahwa orang Israel itu paling dia 2/3 itu memahami bahasa Arab. Seperti halnya orang Palestina, dia memahami bahasa Ibrani. Maka bukan sesuatu yang sulit bagi seorang Noam Chomsky, apalagi dia profesor linguistik ya, untuk bisa berbahasa Arab begitu. Beliau buka mata kuliah dengan kalimat yang sangat primordialisme. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Saya dapatkan buku itu dari beliau, dapat tanda tangan beliau. Judulnya Islam and Terrorism. Agak provokatif memang judulnya. Ya. Islam dan terorisme. Tapi ketika saya baca halaman per halaman, page to page dari buku tersebut, ternyata dahsyat sekali. Ya, buku itu kesimpulannya 2. Ya, buku itu kesimpulannya 2. Pertama, 30 tahun setelah 9/11, agama yang survive, agama yang punya 2 syarat. Syarat pertama, agama tersebut ajaran yang bisa dibuktikan.
bahasa kasarnya secara kuantitatif, agama tersebut dimasukkan ke lab, benar tuh agama. Ya, benar tuh agama. Nah, yang kedua, agama yang survive. Ya, after 30 tahun setelah kejadian 9/11, kata Noam Chomsky, agama yang toleransinya paripurna. Ah, syarat yang kedua ini beliau mengutip dari Karen Armstrong. Karen Armstrong kita tahu beliau punya tetralogi. Yang pertama The History of God, sejarah Tuhan. Yang kedua The Crusade, ya perang salib. Yang ketiga The Prophet of Muhammad. Nah, syarat yang kedua agama yang survive, yang memiliki toleransi yang paripurna, dia kutip dari Karen Armstrong. Artinya apa? Bahwa justifikasi terorisme, radikalisme, itu semuanya berasal dari timur, ternyata membuat gundah gulana seorang Noam Chomsky. Dan dia tidak mendapatkan itu. Artinya apa? Produksi the truth dari barat belum tentu benar. Produksi the truth dari timur pun belum tentu benar. Apa artinya? Orang rindu kebenaran hari ini. Ya, orang rindu kebenaran. Melakukan dikotomi timur dan barat itu nggak akan pernah ketemu namanya kebenaran. Apalagi mohon maaf. Kalau kita berbicara lebih jauh tentang ISIS, Islamic State of Iraq and Sham. Saya insya Allah semua negara Timur Tengah sudah saya kunjungi, khususnya untuk penelitian tentang ISIS. Begitu ya. Tapi waktunya tidak cukup ini Pak Tatang. Harus 30 SKS nih ya, saya berbicara tentang ISIS ini. Nah, termasuk tentang ISIS. Ya, itu dibongkar habis. Apa artinya? Tidak bisa dikotomi ini academic habit dari timur, ya, dari east and dari west ini menjustifikasi kebenaran dari sini, kebenaran dari sini, itu tidak bisa. Semuanya harus melakukan jejaring. Semuanya harus melakukan keterbukaan. Justru ketika keduanya dikotomi, yang terjadi itu apa? Yang terjadi justru masyarakat tidak mendapatkan apa yang namanya the truth. Ya, apa yang namanya the truth. Karena itu kolaboratif, multidisiplin. Ini yang digalakkan hari ini. Gitu ya. Nah, yang kedua, faktor yang menghilangkan dikotomi itu adalah kemajuan teknologi. Kita di Indonesia masih gagap 4.0 ya. Di Jepang sudah 6.0 ya, 6.0. Subhanallah. Jadi teknologi ini membuat segala sesuatu menjadi nyata. Tidak ada yang tersembunyi. Nggak ada lagi yang namanya timur, nggak ada lagi yang namanya barat. Semua dunia di genggaman, data di genggaman. Baik raw data ataupun soft data. Semuanya ada di genggaman. Nah, teknologi menjadikan tidak ada dikotomi ini. Karena itu sebetulnya siapa yang punya peluang penelitian, siapa yang tekun, siapa yang punya komitmen, itu sebetulnya akan bisa memproduksi the truth. Ya. Oke, next. Justru yang terjadi saat ini, sahabat-sahabat Darussalam yang bahagia, yang terjadi adalah kebenaran tidak lagi untuk kebenaran. The truth is not for truth. Ya. Kebenaran tidak lagi untuk kebenaran yang terjadi hari ini. Oke, ini saya mungkin bicara agak cukup radikal, agak cukup predik nih ya. Jadi hari ini kebenaran tidak untuk kebenaran. Dunia akademik tidak lagi menjadi laboratorium akal sehat. Kasusnya banyak, datanya banyak ya. Makanya kenapa Socrates itu dalam bukunya, dalam karyanya, kalau bisa pemimpin itu seorang filosof berbasis kearifan, ya, berbasis knowledge, berbasis pengetahuan. Ya. Nah, yang ada justru ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita pelajari hari ini tidak bisa untuk memberikan influence, tidak bisa mempengaruhi dalam semua aspek kehidupan. Nyaris sekarang. Ya, seolah-olah ini dunia akademik, yang ke sana bukan dunia akademik. Kasusnya banyak, saya tidak perlu sebutkan satu persatu. Ya. Yang ketiga, dunia akademik hari ini terjadi pragmatisme. Orang lebih menarik ya untuk baik, mendapat 2 menit lagi
Pak Dokter Oke. bisa, ya. Orang lebih menarik untuk mendapatkan atau menghasilkan atau mengumpulkan atau mengkolek gitu, ketimbang melakukan dialektika. Coba lihat para the founding fathers kita luar biasa. Ada dialektika ketika membangun negara, ketika membangun country, ketika membangun peradaban, ketika membangun ide dan seterusnya. Oke, saya kira ini Pak Tatang, selebihnya kita untuk Q&A ya, untuk tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Dr. Abdul Muta'ali yang telah memaparkan materinya. Pada intinya kalau catatan saya adalah bahwa sudah tidak ada lagi dikotomi atau disparitas antara timur dan barat. Intinya kajian akademik itu adalah prinsipnya keterbukaan dan multidisiplin. Begitu mungkin salah satu angle yang bisa saya ambil begitu.